Bapak Ibu umat sekalian yang terkasih, ada minimal 12 jenis website di dunia ini, antara lain media sosial, toko online, berita, hiburan, hibrid, website institusi dan lain-lain. Website Paroki Santo Yosef Naikoten Kupang termasuk dalam website institusi dengan fungsi sebagai media pelayanan pastoral digital, sebagaimana yang tercantum dalam tagline website Paroki Santo Yosef Naikoten Kupang. Apa arti dari tagline pelayanan pastoral digital? Artinya secara digital, kantor Paroki Santo Yosef Naikoten berada dalam HP di tangan Anda sekalian. Hampir semua bentuk pelayanan kantor paroki dapat Anda akses melalui website paroki. Dengan website ini, Anda sebenarnya tidak perlu lagi datang ke kantor paroki secara fisik. Anda tetap dapat bekerja, atau menikmati hubungan dengan keluarga, sambil menikmati pelayanan dari Paroki Santo Yosef Naikoten Kupang 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Mari kita lihat satu persatu pelayanan yang tersedia dan cara mengaksesnya. Pertama, buka website paroki di alamat www.santoyosefnaikoten.net atau buka Google, ketikkan Paroki Naikoten atau Santo Yosef Naikoten, atau Santo Yosef, atau Yosef Naikoten, atau Naikoten Kupang. Maka kita akan melihat alamat website paroki di nomor-nomor awal Google. Klik link itu sampai websitenya terbuka dan terlihat dengan jelas header Paroki Santo Yosef Naikoten Kupang dan tagline pelayanan pastoral digital. Bapak Ibu akan melihat di sudut kanan atas logo Facebook, Instagram dan YouTube yang apabila diklik akan membawa Bapak Ibu ke grup Facebook Paroki, Instagram Paroki dan YouTube Paroki Santo Yosef Naikoten Kupang. Jika menggunakan HP, klik 3 garis sejajar di bawah tagline, akan terbuka deretan 10 menu. Kita mulai dari menu pertama, Salam. Di sana ada sambutan Pastor Paroki Romo John Rusae, yang telah berinisiatif untuk mengadakan website paroki ini untuk peningkatan pelayanan pastoral dan harapan akan keberanian kita untuk bersaksi kepada dunia. Selanjutnya kita masuk ke menu kedua, Info Paroki. Ada 2 submenu yaitu profil singkat dan sejarah singkat Paroki Santo Yosef Naikoten Kupang. Menu ketiga adalah tim pastores dan karyawan. Di sana ada foto dan nomor HP para imam, diakon, frater top dan nomor kontak karyawan paroki. Bapak Ibu bisa langsung menghubungi mereka dengan cara mengklik nama mereka, dan akan langsung terhubung ke nomor WhatsApp yang dituju. Selanjutnya kita masuk ke menu keempat Sakramen. Ada 7 sakramen. Kita hanya akan melihat secara mendetail proses sakramen baptis sebagai contoh bagi proses pengurusan sakramen lainnya. Klik Sakramen Baptis. Akan ada penjelasan singkat tentang Sakramen Baptis. Perhatikan jadwal baptis. Akan diawali pendaftaran calon baptis dengan membawa surat rekomendasi Ketua KUB, uang pendaftaran Rp50.000 dan uang lilin Rp10.000. Di bawahnya tercantum info pembinaan orang tua pada hari Kamis sehari sebelum pembaptisan dan pembaptisan pada hari Jumat sore minggu keempat dalam bulan. Sekarang kita lihat prosesnya. Pertama, download surat rekomendasi KUB, isi, tempelkan tanda tangan dan cap digital atau tanda tangan dan cap secara manual lalu klik tulisan admin paroki dan kirim dokumen ke admin paroki. Klik tulisan kirim dan transfer uang pendaftaran dan uang lilin ke nomor rekening paroki dan kirim bukti transfer ke admin paroki. Selanjutnya Bapak Ibu dapat melihat persyaratan dan proses penerimaan sakramen untuk 6 sakramen lainnya yaitu sakramen rekonsiliasi, ekaristi, penguatan, pernikahan, imamat dan orang sakit yang semuanya dapat Anda lakukan dari rumah. Berikutnya kita lihat menu kelima jadwal ibadat, mulai dari misa harian, misa hari Minggu, salve dan kalender liturgi tahunan. Menu keenam adalah tentang komunitas berisi 2 submenu yaitu lembaga hidup bakti atau yang kita kenal dengan sebutan biara dan kelompok kategorial. Bagi yang hendak menghubungi mereka silahkan menghubunginya melalui alamat dan nomor telepon yang ada. Menu ketujuh adalah dokumen. Terdiri dari dokumen utama yaitu katekismus, kitab hukum kanonik dan kompendium atau katekismus dalam bentuk tanya jawab. Menyusul dokumen tentang liturgi yang berisi PUMR, TPE, pedoman homili dan kumpulan 5 dokumen liturgi lainnya. Selanjutnya kita akan melihat daftar lengkap dokumen Konsili Vatikan II. Dan terakhir di bawah judul dokumen lain-lain terdapat puluhan dokumen gereja dari berbagai topik. Semua dokumen tersebut dapat Anda baca secara langsung atau download secara gratis. Menu ke-8 adalah agenda kegiatan berisi jadwal petugas liturgi bulanan, jadwal imam pemimpin misa hari Minggu dan jadwal kegiatan lainnya yang sedang dan akan dilaksanakan di dan oleh Paroki Santo Yosef Naikoten Kupang. Menu ke-9 adalah donasi, berisi nomor rekening paroki untuk mengirimkan sumbangan maupun pembayaran jasa administrasi dan usaha paroki.
Menu ke-10 adalah kontak kami, berisi alamat kantor paroki, nomor kontak admin website, admin paroki dan koordinator karyawan paroki. Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp mereka dengan cara mengklik tulisan admin atau koordinator. Di bawah menu, ada running text, yang menampilkan judul berita paroki terbaru. Lalu menyusul tampilan artikel info paroki dan berita paroki, berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pusat paroki atau di tempat lain yang diselenggarakan oleh paroki Santo Yosef Naikoten. Bapak Ibu dapat melihat berita paroki dalam kategori terbaru, populer dan tren. Di bagian paling akhir Bapak Ibu bisa melihat info lain yang berisi 4 berita terakhir. Website ini bukan portal berita. Untuk menjadi portal berita dibutuhkan sumber daya dan dana yang luar biasa besar serta space website yang besar agar siap mengupdate informasi secara real-time, termasuk mengupgrade website ini ke level bisnis profesional. Fungsi berita yang dimuat di website paroki adalah untuk meraih posisi puncak pada halaman pertama Google agar website paroki mudah ditemukan oleh pencarinya. Caranya adalah dengan memuat artikel yang mengandung kata kunci atau kombinasi kata kunci yang ditargetkan. Setiap orang masuk ke mesin pencari seperti Google dan mengetikkan kata kunci dengan maksud mencari informasi, navigasi ke website dan transaksi. Saat ini dengan mengetikkan di Google kata paroki Naikoten, Santo Yosef Naikoten, Santo Yosef, Yosef Naikoten, Naikoten atau Naikoten Kupang, website paroki Santo Yosef Naikoten Kupang sudah berada di urutan paling atas dalam mesin pencari Google. Itulah sebabnya website ini hanya memuat berita kegiatan paroki secara selektif yang mengandung kata kunci yang ditargetkan agar posisi website paroki tetap di urutan paling atas dalam mesin pencari Google, sedangkan informasi kegiatan lainnya dapat dilihat di Instagram, Facebook, dan YouTube paroki. Sekali lagi website paroki adalah website pelayanan pastoral digital yang memindahkan kantor paroki ke dalam genggaman Anda. Terakhir, website ini memiliki subdomain yaitu www.tamandoa.santoyosefnaikoten.net yang memuat informasi lengkap Taman Doa Maria Immaculata Santo Yosef Naikoten Kupang. Silahkan mengunjunginya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengakses berbagai bentuk pelayanan pastoral secara digital di website paroki Santo Yosef Naikoten Kupang.